Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Paras Dewi, NIM B1D021 dari kelas 1B2 Prodi S1 Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila. Pancasila merupakan sumber ide. Semua yang tertata di dalam peraturan Indonesia berlandaskan asas Pancasila. Bangsa Indonesia tidak mengerti dengan yang namanya nilai-nilai kesopanan di dalam masyarakat. Pancasila adalah hal yang harus dikenang oleh bangsa Indonesia karena pahlawan telah bersusah payah untuk menciptakan Pancasila hingga saat ini. Ada 5 nilai unsur yang terdapat dalam Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut kita akan membahas historis Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan kemudian keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 1945, termaksud pembukaannya, di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu untuk mencapai nirwana atau 5 ajaran dasar, yaitu 1. Jangan mencabut nyawa orang lain atau membunuh. 2. Jangan mengambil barang atau mencuri. 3. Jangan berhubungan kelamin atau berzina. 4. Jangan berkata palsu atau berbohong. 5. Jangan minum minuman keras, mabuk, atau lain sebagainya. Sebelum 17 Agustus 1945, negara Indonesia adalah negara yang pernah dijajah oleh Belanda, Inggris, Portugis, dan Jepang. Negara Belanda adalah negara yang paling lama menjajah di Indonesia, mulai dari tahun 1908 hingga 1942. Belanda dapat dikalahkan oleh Jepang. Sebelum kekalahan Jepang di Asia Pasifik melawan sekutu, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk Dokuritsu Zunbi Sosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih dikenal dengan BPUPKI, yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan sidang pertama dari BPUPKI ini diadakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk membicarakan mengenai dasar ideologi bangsa Indonesia setelah merdeka. Sebagian besar anggota BPUPKI menyampaikan pendapatnya. Salah satunya yaitu Muhammad Yamin berpendapat 5 dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tetapi hal itu tidak merubah keadaan dasar ideologi bangsa Indonesia. Baru kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pendapat tentang 5 dasar ideologi negara, yaitu nasionalisme kebangsaan Indonesia, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan pedoman pada pidato Bung Karno. Demikian, lewat proses persidangan selama 3 hari, Pancasila akhirnya dirumuskan dan dicantumkan dalam Undang-Undang 1945 yang disahkan dan dinyatakan sah sebagai dasar
Negara Indonesia merdeka pada tanggal 8 Agustus 1945. Isi Pancasila dirumuskan menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun isi kandungan dari Pancasila, yaitu sila pertama, memiliki kandungan bahwa negara adalah tempat untuk mewujudkan tujuan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sila kedua memiliki kandungan bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat seorang makhluk ciptaan Tuhan yang diberi akal dan pikiran. Sila ketiga memiliki kandungan bahwa negara adalah perwujudan sifat manusia sebagai makhluk mutualisme, makhluk individu juga makhluk sosial yang tidak biasa hidup tanpa orang lain. Sila keempat memiliki kandungan demokrasi untuk musyawarah mufakat dan kerjasama dalam membentuk negara dan bangsa. Sila kelima memiliki kandungan untuk menjunjung tinggi keadilan sosial kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bidang ekonomi, politik, budaya, dan lain sebagainya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.